salam sejahtera untuk kita semua rekan-rekan LSPR dan salam hormat kepada Pak Rino selaku dosen dan juga Kak Adit selaku tutor dari Communication Studies. Saya Maria Ardelia Purwaningrum dengan konsentrasi Healthcare Communication Management Blended Learning Program Batch 22. Dalam video ini akan mempresentasikan sebuah pengajuan karya non-tesis yaitu proyek sintesis yang berjudul Perancangan Program Penguatan Kompetensi Komunikasi Klinis Dokter melalui webinar teoritis dan simulatif kasus neurologi. Mari kita mulai. Komunikasi yang efektif bukanlah pelengkap, namun inti dari praktik kedokteran yang berkualitas. Komunikasi dokter pasien yang efektif menentukan keberhasilan terapi, kepuasan pasien, bahkan keamanan layanan medis. Namun prakteknya di lapangan ternyata menunjukkan bahwa kegagalan komunikasi masih menjadi sumber utama masalah dalam layanan kesehatan. Bahkan dalam banyak kasus, meskipun tindakan medis sudah sesuai dengan standar operasional, tetapi pasien tetap merasa dirugikan akibat miskomunikasi atau ketidakjelasan informasi yang diberikan oleh dokternya. Dan data memperlihatkan adanya masalah sistemik tidak hanya secara global, tapi di Indonesia, contohnya dalam sebuah artikel di tahun 2024, disampaikan bahwa sekitar 80% dari aduan atau laporan pelanggaran disiplin yang diterima oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia terjadi akibat miskomunikasi antara dokter dengan pasien. Dan artikel ini juga menyarankan untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan pasien dan tenaga medis disarankan mengikuti kursus komunikasi. Disinilah pentingnya proyek ini untuk menjawab kebutuhan peningkatan kualitas komunikasi klinis tersebut. Dirancang program pelatihan komunikasi klinis berbasis teori dan simulasi yang kontekstual bagi para dokter dan berfokus terutama pada kasus-kasus neurologi yang kompleks secara emosional dan memerlukan sensitivitas tinggi. Karena meskipun dianggap penting, pelatihan komunikasi masih menjadi area yang kurang menjadi fokus dan belum diterapkan secara khusus dalam pendidikan kedokteran di berbagai negara termasuk di Indonesia. Proyek ini memiliki unsur kebaruan apabila dijalankan, yaitu pelatihan dirancang tidak hanya menyampaikan teori, tapi menjadikannya adaptif, aplikatif, dan relevan dengan kebutuhan tenaga medis saat ini. Tanpa pelatihan seperti ini, kita akan terus menghadapi risiko dokter yang tidak percaya diri dalam menyampaikan kabar buruk, pasien yang merasa tidak didengar, dan sistem kesehatan yang lemah dalam aspek komunikasi. Padahal ini adalah fondasi dari relasi terapeutik. Rumusan masalah sejalan dengan tujuan, di mana rumusan masalahnya adalah bagaimana merancang sebuah program pelatihan komunikasi klinis yang mengintegrasikan teori komunikasi dengan pendekatan simulasi dalam format 2 hari intensif berbasis webinar interaktif guna meningkatkan kompetensi komunikasi dokter khususnya dalam konteks kasus neurologi di Indonesia. Kita akan masuk ke dalam 10 literatur review yang saya gunakan, yaitu sebagai berikut. Dan saya akan mencoba menjelaskan secara singkat keterkaitan antara literatur review ini dengan proyek ini. Dalam literatur review yang pertama dan kedua disampaikan pentingnya komunikasi berpusat pasien atau patient-centered communication dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Sedangkan literatur review berikutnya ketiga dan empat menyoroti efektivitas dan fleksibilitas protokol spikes dalam menyampaikan kabar buruk atau delivering bad news. Dan O'Connell dan kawan-kawan juga mengembangkan protokol ini menjadi sebuah protokol dengan tambahan komponen refleksi diri dan mindfulness dalam konteks ALS atau amyotrophic lateral sclerosis, sebuah motor neuron disease untuk konteks neurologi yang kompleks dan emosional. Untuk literatur review yang kelima dan keenam, dua studi ini menyoroti pentingnya model biopsikososial sebagai pendekatan dasar dalam komunikasi klinis modern. Literatur review yang ketujuh menyebut communication accommodation theory sebagai bagian dari patient-centered communication.
Sedangkan literatur review yang ke-8 menunjukkan kekosongan pelatihan formal dalam keterampilan krusial delivering bad news di program neurologi di Brazil. Sebagian besar peserta mengalami tekanan emosional saat menyampaikan kabar buruk dan lebih dari 40% bahkan belum pernah menerima pelatihan formal komunikasi terutama dalam protokol SPECS ini. Untuk literatur review yang ke-9 dianalisis bahwa program pelatihan berdurasi 4 jam hingga 2 hari yang bervariasi ternyata dengan strategi interaktif mampu meningkatkan performa dan juga keyakinan diri dari profesional dalam berkomunikasi. Dan yang terakhir, literatur review ke-10 di Jepang menyampaikan dan membandingkan pelatihan komunikasi berbasis daring interaktif dengan kelas tatap muka tradisional bagi mahasiswa di bidang kesehatan dan menunjukkan bahwa hasilnya keduanya sama efektifnya. Maka temuan ini mendukung bahwa pelatihan secara daring juga bisa dilakukan dengan keuntungan fleksibilitas dan efektivitas serta aksesibilitas yang lebih tinggi. Kemudian kita masuk ke dalam teori yang digunakan dalam proyek ini. Ada 1 teori utama dan 3 teori yang mendukung. Teori utamanya adalah patient-centered communication, di mana konsep ini berpusat pada pasien dan muncul seiring pergeseran paradigma dari pendekatan medis yang paternalistik menuju hubungan mitra yang setara antara dokter dengan pasiennya. Dan salah satu pengembangan pentingnya adalah Mead and Bauer di tahun 2000 mengusulkan 5 dimensi utama patient-centered communication, yaitu memahami pasien melalui berbagai faktor latar belakang, melihat pasien sebagai individu utuh, berbagi dalam kekuasaan dan tanggung jawab, kemudian membangun hubungan terapeutik dan menyadari bahwa dokter telah hadir dan juga hadir sebagai pribadi dalam proses komunikasi. Kemudian kita masuk ke teori pendukung yang pertama yaitu protokol SPIKES, di mana ini adalah akronim 6 langkah untuk menyampaikan kabar buruk kepada pasien. Di mana model ini pertama kali dikembangkan oleh Robert Bachman di tahun 92 yang juga beliau seorang onkologis dalam konteks perumusan penyampaian di bidang onkologi atau kanker. Kemudian SPECS ini terdiri dari setting, perceptions, kemudian invitation, knowledge, emotion, dan strategi and summary. Kemudian model yang kedua adalah model biopsikososial yang pertama kali diperkenalkan oleh George Engel pada tahun 1977 sebagai tanggapan terhadap keterbatasan pendekatan biomedis yang dianggap terlalu sempit. Engel menekankan bahwa pada penyakit tidak hanya bersumber pada faktor biologi saja, tapi juga dipengaruhi oleh faktor psikologis dan sosial yang terkait. Pendekatan ini mendorong dokter untuk membangun hubungan yang setara dengan pasien dan memperhatikan konteks hidup pasien yang multifaktorial dan menyesuaikan cara komunikasinya secara empatik dan juga inklusif. Kemudian teori pendukung yang terakhir adalah communication accommodation theory dan menyatakan bahwa orang cenderung menyesuaikan atau mengakomodate gaya bicara, kemudian nada bicara, kemudian pilihan kata, dan bahkan bahasa tubuhnya untuk mendekatkan atau menjauhkan diri secara sosial dari lawan bicara. Penyesuaian ini dilakukan baik karena alasan kognitif, yaitu untuk memperjelas pemahaman, ataupun afektif untuk membangun hubungan sosial. Strategi utamanya meliputi convergence, menyesuaikan menjadi lebih mirip, kemudian divergence, menegaskan perbedaan, dan maintenance, mempertahankan gaya komunikasinya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga dapat diterima dengan baik dan terima kasih telah menyimak presentasi saya. Segala koreksi, masukan akan sangat berguna bagi saya, serta mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih dan sampai jumpa.